Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, saya kasih judul dewasa rohani. Ya, jadi kalian ada di PAS itu tidak hanya untuk mengisi knowledge atau pikiran atau pendidikan kalian, tapi yang lebih dari itu adalah nilai-nilai rohani. Ya, nilai-nilai rohani yang sering saya katakan, mungkin dari sisi pengetahuan kita terbatas, tapi kalau kita punya nilai-nilai rohani, itu akan membawa kita masa depan yang penuh harapan gitu ya. Sekalipun kamu, berarti tidak hanya satu orang yang ditunjuk, tapi kamu itu menggambarkan banyak orang, kelompok orang gitu kan. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ya, waktu itu berbicara lamanya kamu mengenal Kristus, atau lamanya kamu menjadi pengikut Kristus, atau lamanya kamu menjadi orang Kristen. Ya, ada yang Kristen dari lahir. Saya kira kita di sini rata-rata Kristen dari lahir. Ya. Kalau dilihat dari sudut waktu lamanya kita jadi orang Kristen, ada yang sudah 20 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 15 tahun. Jadi dikatakan itu dari sudut waktu. Dari sekian lama kita menjadi orang Kristen. Nah, ini pertanyaan bagi kita semua kan. Seharusnya kita menjadi pengajar. Ya, bukan diajar lagi. Seharusnya kita menjadi pengajar, menjadi berkat bagi banyak orang gitulah. Dari susu umur kita. Ya, dari sisi umur bukan saya maksudnya umur saya masih 12 tahun. Ya. Tapi berapa lama kamu sudah jadi orang Kristen? Ya 12 tahun. Kalau kamu dari lahir berarti 12 tahun. 18 tahun kamu menjadi orang Kristen, berarti 18 tahun kemana saja, bro, sister and brother, kemana saja kamu selama 18 tahun? Kok buka Alkitab saja kamu nggak bisa? Jadi dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, padahal sudah diajarkan kepada mereka. Nah, ini penting sekali ya. Apa yang kita dapatkan ya, ini dari mentor-mentor kita ini. Ya, saya juga ada mentor, kalian ada mentor, dari bapak-bapak rohani kalian, pembina kalian. Apa yang kalian dapatkan, apakah itu bertumbuh di dalam pikiran, di dalam hati kita, atau lewat begitu saja gitu loh. Nah, ini menjadi pertanyaan kan. Ya, apakah lewat begitu saja? Makanya harusnya orang yang sudah menjadi senior, menjadi pemimpin, tidak bisa jadi pemimpin, tidak bisa jadi senior yang baik. Jadi kembali ke sini ya. Yang sudah lama di PAS ini harusnya jadi pengajar. Ya, nah jadi kembali sini. Ya harapan saya sih kalian yang senior-senior itu ya nggak perlu dikasih yang ya, kalau senior itu di volume pemimpinnya naik sedikit, dia udah paham itu. Ya. Tapi itu bagian dari pembentukan ya, pembentukan. Nah, saya bilang semakin keras pembentukan, ya tergantung respon kita. Respon kita. Kalau tujuan kita, pasti tujuannya baik lah. Tapi kalau kita responnya salah, kayaknya dia nggak suka sama saya, dia benci saya, gini segala. Itu kamu tidak akan pernah maju. Prosesnya ya.
Dan itu membutuhkan proses yang lama. Ya. Jadi respon itu sangat penting. Bagaimana kita merespon? Kalau kita diomongin langsung sakit hati, ya responnya jelek. Ya sebenarnya kamu masih perlu dikasih susu. Makananmu belum bisa makanan-makanan yang keras. Jadi saya harapkan kamu yang lebih duluan itu harusnya dikatakan di situ, kamu harus dikasih makanan keras itu udah biasa gitu kan. Bukan memerlukan susu lagi, tetapi makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami. Nah ini, ia tidak memahami. Ya, kalau ditegur Bunda atau ditegur Pak Andre, dan dia pundung, berarti dia belum memahami. Ya, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Tujuannya supaya dia jadi baik. Ya. Itulah tanda-tanda orang yang dewasa rohani. Ya tahu posisinya juga, tahu memposisikan diri. Nah, itu orang yang dewasa rohani. Ya, bagaimana dia merespon dengan baik. Makanya dibilang yang tidak dewasa secara rohani, yang masih perlu makanan susu itu dikatakan dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya, dia selalu melihat ditegur, dia lembekin gitu loh. Iya, dia ingin dia yang dilembek ini tapi nggak jadi lah, nggak siap dikerasin gitu. Ya. Padahal tujuan dalam dikerasin itu dalam tanda petik kerasin kebaikan, ya. Disiplinkan di situ tujuannya supaya dia jadi orang gitu. Jadi baik, ya. Tapi kadang pemahamannya tidak baik. Makanya anak itu selalu endingnya dia baru paham ketika orang tuanya sudah tidak ada. Oh, ternyata orang tua saya dulu gini. Oh, tujuannya ini toh. Ya, tapi ketika saat itu dia tidak paham, dia tidak mengerti tujuan orang tuanya apa. Nah, ini kadang dikatakan orang yang tidak dewasa secara rohani itu walaupun dia sudah bertahun-tahun dia ajar, tapi maunya enggak ini ya. Tadi Bunda bilang maunya dilembekin terus. Ini terlalu keras. Nah, kalau kamu jadi itu harus dikerasin gini loh. Levelnya harus gini. Tapi kamu nggak terima, kamu nggak siap. Ya akhirnya kamu jadi bayi rohani terus. Nggak bertumbuh, nggak berkembang. Orang sudah di bulan, kamu masih di setengah bulan. Ya kan? Ya. Orang sudah diangkat ke surga, kamu baru mau sadar tentang pengangkatan. Nah ini terlambat semua loh. Ya, jadi dikatakan orang yang tidak dewasa rohani tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab dia adalah anak kecil. Ya, anak kecil itu kayak Ken sama ya Ken lah, bisa di Ken sama Ansel itu main-main api di situ. Ya dia nggak paham. Nggak tahu kalau kena bakar-bakar plastik kan, tapi kalau kita kena plastik itu gila itu. Coba langsung jatuh di kaki. Tapi mereka nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Kalau dia anak kecil, belum pernah pengalaman seperti itu. Coba Sepri, kamu bakar-bakar ini baru kamu kejar-kejaran sama Rohid misalnya di sekolah. Hah? Mau nggak? Kenapa kamu nggak mau? Ya karena kamu tahu resikonya kan? Ya, karena kamu sudah dewasa, tahu resikonya. Kalau Ansel? Ken nggak tahu. Sampai akhirnya ya. Kena api baru dia ngerti. Kena api baru ngerti kan? Ya bagus itu harus tahu rasa dulu baru ngerti itu. Ya, nah itu namanya ya karena dia tidak tahu. Ya, jadi kalau orang dewasa itu udah tahu kebenaran, tahu risikonya, tahu apa semua udah tahu harusnya. Nah, misalnya contoh, saya udah pernah ditegur kayak gini pacaran misalnya. Kamu kasih harapan lagi sama orang. Nah itu berarti kamu sebenarnya nggak ngerti gitu loh. Benar nggak? Sebenarnya nggak ngerti. Itu dia bilang jangan makan tai ayam, kamu makan tai ayam lagi lah, berarti kamu nggak ngerti. Benar nggak? Tai ayam rasa coklat ini akan nggak ngerti kan. Nah itu orang belum dewasa secara rohani. Tapi kalau orang dewasa secara rohani dia tahu, oh kalau gini Bunda nggak senang, ya udah jangan situ. Oh Bunda udah ngomong gini, kalau cewek-cewek itu harus gini, ya. Nah jangan diulang lagi.
Berarti kamu sudah dewasa secara rohani. Orang yang dewasa secara rohani, dia tahu jalan mana yang benar. Dia pernah jatuh di situ, dia nggak akan ke situ lagi. Itu orang dewasa secara rohani, ya. Nah, dikit lagi. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, ya, orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera. Nah, ini panca indera itu, ya, orang dewasa secara rohani dia pasang semua panca inderanya. Kalau orang dewasa rohani dia pakai semua itu panca inderanya. Panca inderanya untuk apa? Telinga untuk nah ini, nah telinga untuk mendengar, ya, telinga untuk mendengar. Jadi nggak usah diulang-ulang. Alkitab kamu baca semua itu yang kita baca, baik yang ada di handphone maupun yang ada di situ, langsung kita lakukan, ya. Orang dewasa rohani, apa yang dia baca dia lakukan. Sekali firman Tuhan katakan gini, lakukan. Ya, makanya dikatakan di ayat firman Tuhan, barang siapa yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, baik-baik mendengar firman Tuhan hari ini dan melakukannya, maka berkat ini akan datang. Diberkatilah, 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 diberkatilah engkau. Jika pada hari ini engkau tidak baik-baik mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, maka kutuk ini akan datang, kutuk ini akan menghampirimu. Segala kutuk akan menghampirimu. Kutuk itu kesusahan. Ditegur sedikit hatinya susah. Diingatkan sedikit hatinya susah. Disuruh sedikit hatinya susah. Karena firman tidak hidup di dalam dirinya. Ya. Jadi orang yang dewasa rohani punya panca indera yang terlatih. Telinganya terlatih. Dengar, lakukan. Mulutnya terlatih sehingga tidak asal ngomong. Ya. Tapi yang keluar dari mulutnya itu pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat yang bisa membuat orang jadi baik. Ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera tadi, ya, pendengaran yang baik, mata yang luas memandang. Kalau saya ini tujuan saya pasti tujuannya jauh ke depan itu. Jangan kita hanya melihat yang pendek itu. Lihat yang ending jauhnya sana. Memang yang banyak fight itu orang-orang yang keras hidupnya, ya. Ya, keras. Ya, bukan berarti perjuangannya keras gitu, ya. Dididiknya keras, dididiknya ini banyak yang fight. Ya, yang penting ada tujuan dididik itu apa, dikasih tahu, ya. Saya bilang banyak yang berhasil yang perjuangannya keras. Ya, perjuangan keras itu termasuk didikan keras, didikan pendisiplinan, apa semua itu kan. Makanya sekolah-sekolah itu, ya, sekolah-sekolah asrama itu yang benar-benar ditangani itu pasti berhasil. Keras dalam, ya, penanaman nilai-nilai kehidupan ke depan gitu, ya. Jadi orang yang dewasa rohani karena mempunyai panca indera yang terlatih, bukan panca indera yang hanya panca indera lihat, dengar, enggak ini, tapi terlatih. Ya, melatih pendengaran. Jadi terlatih, semua panca indera terlatih, matanya terlatih, telinganya terlatih, mulutnya terlatih, ya kan? Nah, itu untuk membedakan. Tujuan apa dilatih itu? Supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau saya ngomong gini, bisa menyinggung orang. Ya. Saya dengar kayak gini, kadang hatiku sakit. Nah itu, jadi latih semua supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak